Hikmat Allah dibenarkan oleh orang yang menerimanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas 7 ayat 31 sampai dengan 35. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, ada istilah semakin tua semakin bijak. Memang gambaran orang-orang bijak kebanyakan melekat pada orang yang sudah lanjut usianya, karena mereka sudah mengalami banyak asam garam dunia yang membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini. Sebagian orang berusaha untuk mencari hikmat yang berasal dari Allah. Ada yang sekolah filsafat dan teologi, ada yang menjadi pendeta atau pastor, ataupun para pemuka agama lain. Ini adalah panggilan sebagian orang yang fokus hidupnya tidak lagi mengejar hal-hal duniawi, seperti harta dunia yang dapat dimakan ngengat. Raja Salomo di dalam kitab Tawarik pun demikian. Ia lebih meminta hikmat dan pengertian kepada Allah dibandingkan kekayaan, harta benda, kemuliaan, umur panjang, ataupun nyawa musuhnya yang merupakan permintaan manusia pada umumnya untuk memenuhi ego atau hawa nafsunya. Dan Raja Salomo pun mendapatkannya pada usianya yang masih terbilang cukup muda. Jika Allah berkehendak, maka apapun dapat terjadi. Lalu, apakah yang menjadi kerinduan hati kita jika Allah berkenan memberikan berkat-Nya untuk kita? Apakah kita sungguh-sungguh terus berusaha dan mengupayakan untuk mencari hikmat dan pengertian dari Allah? Ataukah kerinduan kita masih berada pada hal-hal duniawi? Seberapa rindu hati kita untuk mencari hikmat dan pengertian yang dari Allah? Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami serahkan perutusan hari ini. Semoga Engkau senantiasa memimpin langkah kami, agar kami tidak jatuh dalam kejahatan. Semoga pula kami mampu mendengarkan suara-Mu, agar apapun yang kami buat hari ini sungguh sejalan dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.